Dan untuk mengetahui bagaimana nih perkembangan terkini dari SEA Games 2023 di Kamboja, kita langsung terhubung bersama koresponden CNN Indonesia, Edo Eka Rizky. Selamat malam, Edo. Edo, saat ini informasinya sedang ada pertandingan untuk cabang olahraga basket. Hasilnya dan prediksi peluang Indonesia untuk mendapatkan kemenangan seperti apa, Edo? Ya, selamat malam Mayfrey. Di Basketball Arena Morodok Tekno Stadium Phnom Penh, Kamboja memang baru saja dilangsungkan pertandingan Timnas Basket Indonesia melawan Timnas Basket Vietnam dalam nomor 5-on-5, di mana memang pertandingan baru saja berjalan. Namun jika bicara di atas kertas pertandingan yang akan berjalan, nampaknya memang bagi timnas Indonesia Vietnam akan bisa di atas kertas bisa dikalahkan begitu, karena memang sejauh ini di Asia Tenggara saja timnas basket Indonesia yang menjadi halangan utama di timnas basket Indonesia adalah di timnas basket Filipina. Bagi timnas basket Indonesia, SEA Games ke-32 di Kamboja ini adalah ajang pembuktian, di mana memang pada ajang sebelumnya yaitu di Vietnam di tahun lalu, timnas basket Indonesia mencatatkan sejarah dengan menjadi juara atau peraih medali emas di SEA Games di Vietnam tahun 2022 lalu yang mengalahkan Filipina, di mana Filipina adalah rajanya basket Asia Tenggara. Untuk pembagian grup sendiri, di fase grup sendiri, Indonesia sejauh ini hingga saat ini melawan Vietnam sudah melalui 2 pertandingan, di mana pertandingan pertama adalah melawan Laos dan Indonesia mampu menang dengan mudah atas Laos dan kali ini akan menghadapi Vietnam. Kemungkinan Indonesia untuk timnas basket Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal akan cukup terbuka lebar, namun beberapa lawan tangguh kemudian di timnas basket Indonesia di babak selanjutnya hingga mungkin nanti babak final. Saya akan melaporkan juga perkembangan perolehan medali lain dari cabang olahraga di hari ini, Mayfrey, berkaitan dengan perolehan medali sementara hingga pukul 18.00 tadi. Indonesia saat ini masih menempati di posisi keempat, di mana total raihan medali emas mencapai 48, medali perak ada 37 dan 58 medali perunggu. Total Indonesia hingga pukul 5 sore tadi sudah mengumpulkan, di hari ini saja sudah mengumpulkan total 5 medali emas, di mana kelima medali emas itu datang dari cabang olahraga wushu di beberapa nomor yang berbeda. Lalu ada juga tambahan 5 medali perak itu dari sepeda, taekwondo, dan juga 3 medali perak lain itu juga dari cabang wushu, di mana ini sesuai prediksi Mayfrey sebelumnya bahwa memang pada hari ini cukup banyak atlet-atlet wushu Indonesia yang bertanding pada babak final di beberapa nomor yang dipertandingkan, dan Indonesia memang diprediksi akan memanen cukup banyak medali di cabang olahraga wushu ini. Namun demikian, kita masih bisa akan menambah pundi-pundi medali di beberapa cabang olahraga lain di hari-hari esoknya. Ada di cabang atletik, tenis, dan juga cabang olahraga yang paling populer tentunya yaitu adalah sepak bola, di mana kita mengetahui Indonesia mampu lolos dengan mudah dari fase grup A di cabang olahraga sepak bola. Timnas U22 berhasil menjadi juara grup A dengan hanya kebobolan 1 gol. Hanya saja di semifinal nanti yang akan dilangsungkan di Olympic National Stadium Phnom Penh, yaitu pada tanggal 13 Mei nanti, Indonesia akan melawan negara yang selama beberapa tahun belakangan ini kerap merepotkan Indonesia dalam pertandingan sepak bola, yaitu adalah Vietnam. Namun dalam pernyataan persnya, pelatih timnas U22 Indra Syafri pada saat usai bertanding melawan Kamboja, pola dan strategi rotasi pemain yang dilangsungkan selama fase grup oleh timnas U22 Indonesia ini nantinya akan menjadi kunci dan memberikan pengaruh cukup besar pada kesiapan timnas U22 Indonesia untuk menghadapi Vietnam di babak semifinal. Mayfrey. Iya, memang pertandingan antara Indonesia dan juga Vietnam ini menjadi yang ditunggu juga ya, Edo ya. Besok akan berlangsung babak semifinal. Tadi sudah dijabarkan Edo sejumlah persiapan yang dilakukan oleh kedua tim. Tapi kalau kita bicara soal pelaksanaan SEA Games di Kamboja ini, Edo, banyak sekali menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk diantaranya ketika ada informasi pesilat Indonesia ini tanda kutip dipaksa WO
Walaupun memang sudah dinyatakan ini adalah bentuk kesepakatan, tapi sebenarnya dinamikanya tuh seperti apa sih di sana, Edo? Ya, Mevri, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya cabang olahraga pencaksilat ini menjadi sorotan yang cukup menjadi perhatian bagi khususnya masyarakat Indonesia. Selain karena prestasinya yang berhasil keluar sebagai juara umum, memang hal yang terjadi pada Bayu Lesmana di nomor U45 ini memang menjadi sorotan bagi banyak masyarakat Indonesia, karena seharusnya bagi masyarakat Indonesia medali emas di nomor tersebut. Hanya saja hal tersebut sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh pihak tim kepelatihan dari cabang olahraga pencaksilat, di mana kalau berdasarkan pernyataan tersebut, pelatih tim kepelatihan pencaksilat menyampaikan bahwa sebenarnya nomor U45 ini oleh tuan rumah Kamboja tidak ingin dipertandingkan karena memang ada kekurangan di jumlah atlet yang akan bertanding. Namun setelah melakukan lobby-lobby antara Indonesia, Kamboja, dan juga beberapa negara lain yang ingin turun dalam nomor tersebut, akhirnya tuan rumah mempertandingkan nomor tersebut. Nah, medali emas yang diberikan kepada Kamboja ini adalah disampaikan adalah salah satu bentuk kesepakatan dan apresiasi untuk tuan rumah yang mau akhirnya mempertandingkan kelas nomor pencaksilat di nomor U45 ini. Namun terlepas dari permasalahan itu, Mevri, sebenarnya kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan SEA Games ke-32 di Kamboja kali ini, ada beberapa hal lain terkait dengan teknis pertandingan yang bisa dikatakan cukup aneh begitu, karena salah satunya yang bisa saya informasikan adalah seperti adanya nomor baru pada cabang bulu tangkis beregu, di mana nomor beregu ganda campuran ini dipertandingkan di nomor sendiri, dan itu hanya diperbolehkan tim-tim yang secara tradisi tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat di bulu tangkis Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta juga Vietnam. Ini tidak diizinkan oleh tuan rumah untuk bertanding di cabang olahraga bulu tangkis nomor tersebut. Alasan tuan rumah adalah olahraga yang dengan nomor baru ini adalah untuk memberikan kesempatan pada negara-negara yang secara tradisi bulu tangkisnya tidak cukup kuat, nah untuk bisa memberikan pundi-pundi medali bagi negara-negara tersebut. Namun Mevri, jika kita mengulas lebih jauh lagi, sebenarnya pada ajang SEA Games manapun sebelum Kamboja berlangsung, memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana sebenarnya wewenang tuan rumah ini dalam dalam cabang olahraga mana saja, dan juga bagaimana pembatasan terhadap wewenang dari tuan rumah tersebut untuk menentukan nomor-nomor hingga cabang olahraga mana saja yang bisa dipertandingkan dalam SEA Games yang diselenggarakan di negara tersebut. Nah, hal ini tentunya kalau kita bisa melihat lebih jauh berkaitan dengan bagaimana kedepannya kualitas dari pesta olahraga Asia Tenggara jika hal ini nantinya terus berlanjut, dan pada edisi-edisi SEA Games berikutnya akan menghadirkan permasalahan-permasalahan yang kurang lebih sama seperti yang terjadi di Kamboja ini. Tentunya ini kedepannya mungkin saja akan mempengaruhi kualitas dari kompetisi pesta olahraga Asia Tenggara. Namun yang perlu kita perhatikan, Mevri, sebenarnya dalam konteks pertandingan multi event seperti SEA Games kali ini, tetap ada cabang-cabang olahraga yang bisa dikatakan ini levelnya bisa masuk di Asian Games ataupun Olimpiade, ataupun cabang-cabang olahraga yang memang sudah pasti dipertandingkan di level-level yang lebih tinggi di kompetisi internasional seperti sepak bola, bulu tangkis, atletik, dan beberapa cabang olahraga lain. Nah, selama cabang olahraga tersebut masih bisa dipertandingkan dengan baik, dengan benar gitu, dan Indonesia masih bisa berpartisipasi serta meraih prestasi di cabang-cabang olahraga tersebut, rasanya ajang SEA Games ini bisa dijadikan oleh kontingen Indonesia untuk melakukan semacam pemanasan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di event atau multi event olahraga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesta olahraga Asia Tenggara ataupun SEA Games itu sendiri. Mevri. Ya, yang pasti kita terus akan berikan dukungan ya Edo kepada kontingen Indonesia. Salah satunya yang saat ini dari tadi saya masih dengar sayup-sayup suara bola basketnya karena pertandingan tim Indonesia masih berlangsung. Nanti
saya akan minta update dari Edo informasinya seperti apa, dan kita sama-sama berharap juga tim Indonesia ini bisa terus mendulang medali emas, karena kalau kita lihat dari posisinya saat ini berada di posisi keempat ya dari klasemen sementara. Tapi bukan berarti kita harus pesimis, kita masih terus akan optimis dan mendukung tim kita yang sedang berlaga di Kamboja. Sama seperti saya akan memberikan dukungan Edo untuk melanjutkan tugasnya. Terima kasih atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia, Edo Eka Rizky yang melaporkan langsung dari Kamboja.